Imam Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapat gelar Al-Faruq. Niki nulis surat datang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi keduanya niki oleh ridhone Gusti Allah. Napa isine surat? Isine surat man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Sapa wonge ngikhlasno niate, mongko Gusti Allah bakal nyukupi ma bainahu apa sing ing antarane man wa bainan nas lan ing antarane manusia. Jadi barang siapa ikhlas di dalam niatnya, maka Allah akan mencukupi apa yang di antara dia dan di antara manusia. Juga demikian Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab niki juga menulis surat kepada siapa? Kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz itu adalah disebut Khulafaul Khamis, Khulafaur Rasyidin yang kelima, karena begitu bagusnya di dalam pemerintahannya atau koyok Khulafaur Rasyidin. Napa sing ditulis kalian Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab datang Umar bin Abdul Aziz. Bunyi atau isi tulisannya adalah I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi lil 'abdi biqadri niyatihi, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah kepada hamba itu sesuai atau seukuran dengan niatnya. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa yang niatnya ikhlas, maka tamma aunullahi lahu, maka sempurnalah pertolongan Allah kepadanya. Wa man naqasat niyatu, tetapi barang siapa berkurang keikhlasannya, jadi niate kurang teko sak mestine, gampangane gak patek ikhlas, naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika, maka pertolongan Allah pun akan berkurang seukuran dengan kurangnya niatnya tadi. Jadi kekurang ikhlasannya juga mengurangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjelaskannya ada satu cerita yang mungkin kita perlu mengetahui supaya menjadi gambaran bagaimana hubungan antara niat, ikhlas dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu itu ada abid yang sedang tekun beribadah. Yang namanya abid itu ahli ibadah. Dia tekun beribadah. Suatu ketika si abid ini mendengar bahwa di kampung sebelah ini ada pohon besar yang dipuja-puja oleh orang-orang kampung. Maka giroh si abid ini atau semangat si abid ini, ada kecemburuan si abid ini ingin menumbangkan atau merobohkan pohon tersebut karena telah membuat kesyirikan dari orang-orang kampung. Akhirnya dia mengambil kapak di bawah, atau dia niat kepingin menghancurkan kesyirikan dari orang-orang kampung dengan menumbangkan pohon itu. Ketika sudah mengambil kapak di perjalanan, dia ketemu dengan orang tua, yang sebenarnya orang tua itu adalah setan atau penjelmaan dari setan. Tanya, mau kemana kamu? Saya mau menumbangkan pohon itu, saya mau merobohkan pohon. Oh, tidak boleh, tidak bisa. Udah, karena
pohon itu telah menjadikan orang-orang menjadi syirik, maka tetap akan sembah. Tidak bisa. Akhirnya timbul pertengkaran antara si Abid dengan orang tua penjelmaan setan tadi. Pertengkaran sebentar saja si orang tua ini kalah. Ketika orang tua ini kalah, si orang tua ini ngomong, udah, saya nyerah, jangan bunuh saya. Tapi saya tetap berharap kamu jangan menumbangkan pohon itu. Tapi saya akan mengganti. Kalau kamu kembali dan kamu tetap beribadah semaumu, sepuas-puasmu, tetap kamu bisa beribadah. Dan kalau kamu tidak menumbangkan pohon itu, setiap pagi di bawah sajadahmu itu akan ada uang. Katakan akan ada uang 3 juta setiap hari. Si Abid ini mikir, wah enak juga, saya tetap bisa ibadah, setiap hari tidak perlu kerja keras, di bawah sajadah ada uang 3 juta. Saya bisa ngopeni anak saya, ngopeni keluarga saya tanpa harus berpayah-payah. Bisa konsentrasi pada ibadah. Oke. Tapi awas kalau sampai kamu bohong. Akhirnya benar, si Abid tadi kembali pulang. Dia tetap ibadah. Benar. Besok paginya setelah selesai ibadah, dibuka, di balik sajadahnya itu ada uang 3 juta. Besoknya lagi ada uang 3 juta lagi. Senang Abid. Besoknya lagi ternyata tidak ada uang 3 juta. Ini si Abid ngajak, ada uang, berarti dia telah berbohong. Dia lupa kalau setan itu karakternya memang suka berbohong, janji-janji tapi bohong, untuk merusak daripada ya tadi niat-niatnya manusia yang kepengen menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, karena tidak ada uang, saya akan robohkan pohon ini tadi. Ambil kapal lagi, berjalan lagi menuju ke tempat pohon yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir. Di tengah perjalanan ketemu orang tua itu lagi. Mau kemana? Saya mau merobohkan pohon. Tak bisa. Pokoknya tetap saya tutup. Tidak bisa. Akhirnya tengkar lagi. Setelah bertengkar, si Abid ini dengan gampangnya dikalahkan oleh orang tua tadi. Setelah dikalahkan begitu, pedeng kalah, si Abid tadi heran. Kemarin kok saya gampang sekali mengalahkan orang tua ini, kok sekarang saya kalah? Kok begitu mudahnya saya kalah? Akhirnya orang tua tadi ngaku, saya ini setan. Saya memang berkepentingan untuk menggagalkan tujuanmu untuk merobohkan pohon itu. Maka saya mencari segala cara untuk menggagalkan maksudmu tadi. Pertama, saya kalah karena kamu niatmu memang benar-benar karena Allah Ta'ala. Memang niatmu tidak ada niatan duniawi sama sekali. Memang benar-benar kamu karena Allah ingin menghancurkan kemusyrikan. Maka saya gampang kamu kalah. Tapi sekarang kenapa kamu kalah? Begitu mudah saya kalah. Karena kamu
niatmu sudah tidak karena Allah, niatmu sudah karena tidak ada uang di balik sajadahmu. Jadi niatmu sudah karena uang. Karena niatmu sudah karena uang, Allah tidak menolong kamu lagi, maka saya sangat mudah mengalahkan kamu. Oh gitu. Nah, dari cerita ini sangat jelas gambaran dari apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Jadi walaupun dia seorang abid, ahli ibadah, tapi ternyata dia tidak ahli ilmu, gak ngerti trik-triknya setan, trik-triknya iblis di dalam menggoda manusia. Jadi kadang-kadang abid itu juga banyak kelemahannya karena dia tidak punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu jauh lebih ditakuti oleh setan, jauh lebih ditakuti oleh iblis. Makanya ada satu cerita bahwa orang alim yang tidur itu lebih ditakuti oleh setan daripada seorang abid yang sedang sholat. Kenapa? Karena kalau sampai orang alim ini terbangun dan tahu apa yang dilakukan oleh si abid ini ada kekurangannya dan seterusnya, maka setan ini tidak bisa menggoda abid ini. Jadi kalau sampai orang alim ini menyampaikan ilmunya, ini iblis, setan akan kelimpungan, akan kalah, akan menjadi lemah. Nah ini makanya setan itu kalah atau takut dengan orang alim. Nah, kembali kepada niat itu tadi. Jadi rumusnya adalah pertolongan Allah ini sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi anna aunallahi lil abdi bi qadri niyati. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hamba itu seukuran dengan niatnya. Apabila dia ikhlas karena Allah, maka sempurnalah pertolongan Allah. Tapi kalau niatnya itu berkurang, keikhlasannya berkurang, maka pertolongan Allah juga berkurang seukuran dengan berkurangnya niat karena Allahnya tadi. Makanya kamu juga begitu. Kalau bisa apapun di dalam perbuatan kita ini, niatilah dengan niat yang baik. Kita belajarlah dengan niat yang baik. Kita bergaul dengan orang, niatlah bergaul dengan baik. Niat membahagiakan orang lain, niat menolong orang lain, niat supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membeli barang juga seperti itu, niatilah yang baik. Saya membeli buku, niat kita apa? Kita membeli pakaian, niat kita apa? Kita membeli barang-barang yang kita beli, kita niat apa? Kalau niat kita benar, insya Allah itu akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita membeli baju kita jadi awet, baju kita jadi manfaat, baju kita menjadi berguna, dan baju kita menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Tapi kalau kita beli baju niatnya supaya kita pamer, supaya kelihatan, dilihat orang jadi wah dan seterusnya, belum tentu orang terus senang melihat baju kita, karena dibawa oleh niat yang kurang baik. Karena dasarnya pamer, malah orang yang melihat kadang-kadang malah muncul perasaan wah ya wangi kaya, karena kita sudah salah niat ketika membeli. Begitupun ketika kita ini berinteraksi sekarang, umpamanya dengan dengan media sosial, dengan WA, Facebook atau
Instagram dan seterusnya. Kita nge-share itu tujuannya apa? Kita ngupload sesuatu itu tujuannya apa? Niat kita ketika kita nge-share itu apa? Kadang-kadang kita itu dapat informasi mau bener mau salah semua di-share. Cek orang melihat, wah ini ngerti sembarang, biar kelihatan dia ngerti agama dengan baik, supaya dilihat orang atau dipuji orang bahwa dia itu ngerti hadis ini, ngerti hadis itu dan seterusnya. Padahal dia hanya copy paste begitu saja, dan belum tentu hadis yang di share itu benar. Mungkin riwayatnya nggak benar, atau mungkin materinya salah, atau sanadnya nggak ada. Bisa jadi hadis yang belum terklarifikasi sahih, dhaif, atau malah kadang-kadang hadis maudhu kita share begitu saja, sehingga kadang-kadang membuat orang menjadi salah, membuat orang menjadi keliru oleh apa yang kita share itu tadi. Kalau sudah seperti itu, berarti kita menyumbang kesalahpahaman pada orang-orang yang kita kirimi share-sharean tadi. Makanya hati-hati. Jadi marilah kita bermedsos ini dengan niat yang baik, niat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengajak kepada orang lain dalam kebenaran dan mengajak kepada orang lain dengan kesabaran, dengan cara-cara yang terbaik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi intinya kita bermedia sosial monggo, mau WA-an ngampe kemeng monggo silahkan, tapi harus didasari dengan niat yang baik, niat yang benar. Maka disitulah akan timbul pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat dakwah, insya Allah apa yang kita share itu menyentuh orang lain, bisa menyentuh hati orang lain, sehingga orang menjadi sadar, menjadi tahu akan kelemahannya, menjadi mendapatkan pencerahan. Semuanya mungkin kurang patek ngerti menjadi ngerti, yang kurang tekun ibadahnya bisa menjadi tekun ibadahnya, jual belinya kurang tepat bisa menjadi baik, pergaulannya kurang bagus mungkin menjadi bagus, karena share-sharean kita yang kita niati karena